Halo teman-teman, salam jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS dengan tema sumber daya alam. Ayo disiapkan lembar mind mappingmu dan perhatikan setiap penjelasan dengan baik. Good luck! Sumber daya alam, mata pelajaran IPS, kelas 4 semester 1, tema 2. Nah, dalam tema 2 ini, apa sih yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari pertama adalah pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, SDA tidak dapat diperbaharui dan SDA yang dapat diperbaharui. Nah, kita akan belajar jenis-jenis SDA yang tidak dapat diperbaharui. Dibedakan menjadi tiga, yaitu sumber daya energi, SDA mineral non-logam, dan SDA mineral logam. Apa itu sumber daya energi? Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai penghasil energi atau bahan bakar. Contohnya adalah minyak tanah, solar, pelumas, bensol, aspal, dan lain-lain. Kemudian jenis yang kedua adalah SDA mineral non-logam, yang berarti barang tambang tetapi tidak berwujud logam. Contohnya apa saja? Ada pasir, belerang, batu kapur, marmer, kaolin, batu granit, dan lain-lain. Kemudian untuk jenis SDA mineral logam, yaitu berupa bahan tambang yang berwujud biji. Contohnya apa saja? Yaitu ada emas, perak, platina, besi, timah, nikel, dan tembaga, serta lain-lain. Nah, di sini ada contoh. Ini untuk sumber daya energi. Nah, jadi contohnya adalah minyak tanah, solar, pelumas, bensol, dan aspal. Semuanya didapatkan dari minyak bumi. Kemudian untuk yang sumber daya alam mineral non-logam, contohnya ini adalah batu pasir, kemudian ini adalah belerang, ini batu kapur, dan ini adalah contoh marmer. Nah, kemudian ini contoh untuk sumber daya alam mineral logam. Contohnya ada emas, biji besi, bauxit, platina, perak, biji timah, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan belajar sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui meliputi matahari, udara, tanah, tumbuhan, air, dan juga hewan. Nah, kita akan belajar jenis-jenis tanah. Tanah terdiri dari beberapa bagian atau beberapa jenis, yaitu ada tanah humus. Apa sih tanah humus? Tanah humus adalah tanah yang biasa dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis tumbuhan karena sangat subur. Kemudian jenis yang kedua adalah tanah liat. Tanah liat adalah tanah yang dimanfaatkan untuk membuat berbagai perabot rumah tangga, batu bata, dan berbagai macam kerajinan. Kalau kamu pernah mendengar tentang barang-barang yang terbuat dari gerabah. Nah, misalnya pot
hiasan rumah. Nah, itu terbuat dari tanah liat. Kemudian jenis tanah yang ketiga adalah tanah vulkanik. Tanah vulkanik adalah tanah yang berasal dari endapan abu letusan gunung berapi, sehingga banyak ditemukan di lereng-lereng gunung berapi. Jadi kalau kamu pengen lihat tanah vulkanik, kamu bisa pergi ke lereng Gunung Merapi. Nah, di sana kamu pasti akan menemukan jenis tanah vulkanik. Kemudian jenis tanah yang keempat adalah tanah gambut. Tanah gambut adalah tanah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan rawa yang membusuk dan tertimbun selama bertahun-tahun. Nah, kemudian sumber daya alam yang dapat diperbarui yang kedua adalah tumbuhan. Tumbuhan di sini dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu tumbuhan pertanian, tumbuhan perkebunan, tumbuhan hutan, dan tumbuhan air. Jagung, padi, sayuran, gandum itu tergolong dalam tumbuhan pertanian. Kemudian kelapa, karet, cengkeh, teh, tembakau itu masuk ke jenis tumbuhan perkebunan. Kemudian jati, mahoni, dan lain-lain itu masuk ke jenis tumbuhan hutan. Kemudian rumput laut, alga, enceng gondok itu tergolong dalam jenis tumbuhan air. Kemudian sumber daya alam yang dapat diperbarui selanjutnya adalah hewan. Nah, hewan di sini dibedakan menjadi 3 jenis juga. Ada hewan ternak, ada hewan liar, dan ada hewan piaraan. Kalau kamu sering makan ayam atau daging sapi atau mungkin daging bebek, nah itu semuanya tergolong dalam jenis hewan ternak. Kemudian kalau kamu ke kebun binatang melihat singa, ular, kijang, gajah, harimau, itu tergolong dalam jenis hewan liar. Nah, kalau kamu di rumah punya anjing atau kucing atau burung, itu tergolong dalam jenis hewan piaraan. Setelah kita mempelajari jenis-jenis sumber daya alam, selanjutnya kita akan belajar pemanfaatan dari sumber daya alam itu sendiri. Kita akan belajar pemanfaatan dari barang tambang, tumbuhan, hewan, tanah, dan air. Yang pertama, kita akan belajar pemanfaatan hewan. Hewan ini kita golongkan menjadi penghasil bahan pangan, kemudian penghasil bahan sandang, bahan obat-obatan, ada juga yang diambil tenaganya, ada juga yang diambil untuk bahan kerajinan. Untuk penghasil bahan pangan, sapi diambil dagingnya, kerbau diambil dagingnya, ayam bisa diambil dagingnya atau juga telur untuk bahan makanan. Kemudian penghasil bahan sandang, ada kain sutra yang terbuat dari ulat sutra. Kemudian kain wol terbuat dari bulu biri-biri dan kulit sapi yang biasa dimanfaatkan untuk membuat jaket. Kemudian hewan yang dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Contohnya ada cacing tanah untuk obat penyakit tipes, ada minyak hati ikan hiu yang digunakan sebagai obat penyakit kanker, ada juga siput laut yang kemudian diekstrak yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai obat penyakit diabetes, dan juga yang sering kalian konsumsi yaitu minyak ikan, ini sebagai tambahan nutrisi. Kemudian hewan yang diambil tenaganya, contohnya ada sapi atau kerbau, biasanya untuk dimanfaatkan membajak sawah. Kemudian kuda untuk menarik andong. Yo, pasti semuanya sudah pernah naik andong kan?
Kemudian hewan yang dimanfaatkan untuk bahan kerajinan, contohnya adalah kulit hewan yang dimanfaatkan untuk membuat wayang kulit. Kemudian ada cangkang kerang laut yang biasa digunakan untuk hiasan. Sekarang kita akan belajar manfaat dari tumbuhan. Ada singkong, biasanya kalian pasti suka nih, dibuat untuk keripik atau getuk atau tepung tapioka. Kemudian yang kedua ada tumbuhan jagung, biasanya untuk pakan ternak, bisa juga sebagai makanan ringan. Keripik jagung juga ada. Kina, nah kina itu seperti ini. Mungkin ada yang belum lihat tumbuhan kina itu bagaimana, itu seperti ini. Kina biasanya dimanfaatkan sebagai bahan dasar obat malaria. Ada juga kelapa sawit. Kelapa sawit ini diolah untuk membuat minyak goreng dan juga margarin. Karet. Nah, tumbuhan karet dimanfaatkan untuk membuat ban. Jadi ban motormu, ban mobil, lah itu bahan bakunya adalah dari karet. Rosella. Ada tumbuhan rosella. Rosella itu seperti ini bentuk tumbuhannya. Nah, rosella ini dimanfaatkan sebagai bahan dasar membuat karung goni. Kemudian cengkeh, nah ini pasti kalian sering mengkonsumsinya. Kalau kalian minum es teh atau teh panas, nah bahan dasar dari cengkeh ini, nah bahan dasar dari teh itu adalah cengkeh. Tetapi cengkeh juga bisa dimanfaatkan sebagai obat malaria. Kemudian ada kacang kedelai, nah ini sering kamu makan juga. Bisa dimanfaatkan untuk membuat tahu, tempe, kecap, atau susu kedelai. Selanjutnya adalah tanah. Banyak produksi industri yang menggunakan bahan baku tanah. Contohnya ada industri keramik, industri genting batu bata, dan gerabah. Selanjutnya, sumber daya alam yang berupa air. Air biasanya dimanfaatkan sebagai sumber air minum, ada juga sebagai sarana wisata air, bisa juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, dimanfaatkan juga sebagai sarana pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa disebut dengan PLTA, sebagai sarana irigasi atau pengairan, dan juga dimanfaatkan sebagai tempat budidaya rumput laut. Nah, kemudian barang tambang. Barang tambang yang berupa minyak bumi itu diolah menjadi aftur, bensol, kerosin, bensin, solar, dan minyak tanah. Aftur ini bahan bakar pesawat terbang. Kemudian biji besi digunakan untuk membuat atau sebagai bahan baku pembuatan pada mesin pabrik kendaraan bermotor atau digunakan sebagai campuran pisau dan gunting. Barang tambang yang selanjutnya yaitu berupa batu bara, biasanya diolah menjadi bahan bakar kereta api, kapal laut, pengawet kayu, dan pembangkit listrik. Barang tambang selanjutnya yaitu contohnya adalah belerang, diolah untuk campuran obat dan korek api. Contoh barang tambang yang lain adalah nikel. Nikel ini diolah menjadi bahan pelapis anti karat pada besi. Nah, terima kasih, selamat belajar. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk kalian semakin memahami tentang sumber daya alam yang ada di bumi kita. Mari kita lestarikan sumber daya alam yang ada di bumi kita sehingga kita dapat memanfaatkannya dengan bijak dan dengan baik. Terima kasih.